Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Salam Pramuka. Di sini saya Salvia Andani Hidayah, NPM 211 302 1036 akan menjelaskan tentang gerakan Pramuka pasal 17 sampai dengan 31. Bagian kelima yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikat. Pasal 17 ayat 1, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Ayat 2 yaitu evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Ayat 3, evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Ayat 4, evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuatir Nasional. Ayat kelima, evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuatir Nasional. Nah, pada pasal 18 ayat 1, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Ayat 2, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 ayat 1, sertifikat terbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetisi. Ayat 2, tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Ayat 3, sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidik dan Pelatih Kepramukaan pada tingkat nasional. Bab 6, Kelembagaan bagian ke-1 umum. Pasal 20 ayat 1, gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Ayat 2, satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas gugus depan, kuatir. Pasal 21, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal 22 ayat 1, gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Ayat 2, gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan, komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pasal 23, kuatir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas kuatir ranting, kuatir cabang, kuatir daerah, dan kuatir nasional. Bagian kedua, pembentukan dan kepengurusan organisasi. Pasal 24, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25 ayat 1, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuatir ranting. Ayat 2, kuatir ranting sebagaimana pasal pada ayat 1 dapat membentuk kuatir cabang. Pasal 26 ayat 1, kuatir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuatir daerah. Ayat 2, kuatir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuatir nasional. Pasal 27 ayat 1, kepengurusan kuatir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawah secara demokratis melalui musyawarah kuatir. Ayat 2, kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik. Bagian ketiga, kuatir ranting, kuatir cabang, kuatir daerah, kuatir nasional. Pasal 28 ayat 1, kuatir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Ayat 2, kuatir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Ayat 3, kuatir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Ayat 4, kepengurusan kuatir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Ayat 5, kepemimpinan kuatir ranting bersifat kolektif. Ayat 6, musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk mempertanggungjawabkan organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuatir ranting dan penetapan rencana kerja organisasi.
Pasal 29 ayat 1 Kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan di kabupaten atau kota. Ayat 2 Kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. Ayat 3 Kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Ayat 4 kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Ayat 5 kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. Ayat 6 musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang dan penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 30 ayat 1 kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Ayat 2 kuartir daerah mempunyai tugas memimpin, mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan pramuka di provinsi. Ayat 3 kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Ayat 4 kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Ayat 5 kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Ayat 6 musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah dan penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 31 ayat 1 Kuartir Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. Ayat 2 Kuartir Nasional mempunyai tugas memimpin, mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. Ayat 3 Kuartir Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat 4 kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat 5 kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. Ayat 6 musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk A. pertanggungjawaban organisasi, B. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir nasional, yang C. perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan yang D. menetapkan rencana kerja strategis organisasi.